dengan malak salen, ya, malak melaki, ya, malak melki, malak itu Melkisedek itu raja benar atau raja adil, ya, raja adil. Sedangkan raja Salem itu raja damai. Kalau kita teliti dari teks ini, sebetulnya antara raja adil dan raja damai itu tidak bisa dipisahkan. Nah, tidak dipisahkan dalam konteks kitab suci. Kalau raja adil dan raja damai itu ada, artinya keselamatan itu mencapai kesempurnaan. Makanya mereka harapkan bahwa di Yerusalem dua raja itu ada, yaitu raja keadilan dan raja perdamaian. Tetapi ya dunia ini tidak menyuguhkan dua-duanya. Tetapi biasanya orang kalau ngomong tentang perdamaian, orang ngomong tentang keadilan dan kebenaran. Tetapi kalau dalam konteks kitab suci, sebetulnya ya kita lihat memang ada pengadilan untuk melihat bahwa orang benar, ada perdamaian di mana orang lihat ada kebenaran dan keadilan. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran dan keadilan menurut pikiran kita, menurut pikiran manusia, maka sulit untuk mendapat perdamaian. Karena satu pasti akan dihukum, satu akan dibebaskan. Satu akan pasti dinyatakan benar, satu akan dinyatakan tidak benar. Satu akan dinyatakan adil, dan satu dinyatakan tidak adil. Tapi spiritualitas kitab suci mengajarkan ada satu kata untuk yang mengatasi semuanya itu, yaitu rekonsiliasi, pengampunan. Ya, kalau kata pengampunan itu belum muncul, itu memang sulit orang merasakan damai. Apalagi kalau masa lalu, dan itu luka batin yang mungkin perlu disembuhkan tadi sebetulnya. Luka batin itu karena pengalaman masa lalu yang membuat orang tidak nyaman, tidak merasa damai. Maka bagian pertama tadi sebetulnya, pribadi yang damai adalah pribadi yang mau merekonsiliasi dengan dirinya, termasuk dengan situasi masa lalu. Selagi dia mempersalahkan orang lain, blame, maka dia tetap lukanya akan tetap dan bahkan lebih menganga daripada luka sebelumnya. Tetapi kalau dia berani untuk menerima dan memaafkan, luka itu akan sembuh sebetulnya. Ya, jadi lebih pada yang mencari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang perlu dihukum dan siapa yang tidak perlu dihukum, itu orang akan tetap berada dalam situasi terluka. Ya, tapi kemarin di sini kebetulan ada tema tentang leadership di sini, ada bicara tentang bagaimana derajat cita-cita, derajat kebahagiaan. Ya, di sana dikatakan kalau orang sering blame, sering protes, sering kritik, itu umurnya itu bisa kurang dari, kalau awalnya dia 80 tahun, umurnya hanya 60 tahun kemudian. Artinya 20 tahun itu hilang karena blame, karena kritik, ya, karena protes, karena merasa diri benar, karena merasa diri ini. Tapi kalau orang yang mengampuni, ternyata bisa tambah 20 tahun umurnya. Ya, kalau awalnya dia rencanakan Tuhan dia umur 20 tahun, tapi karena dia tulus, ya legowo gitu, tambah 20 tahun. Mungkin ini satu terapi psikologi supaya orang tidak protes, ya, tidak kritik, tapi ya untuk lebih memaafkan. Oke, terima kasih banyak. Saya pikir jawaban saya, Pram, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pram. Yang oleh Pak Pram ini memang itu tugas sosial yang kita ada beberapa pekan yang lalu. Itu Jokowi itu mengumumkan di Istana Negara itu permohonan maaf secara publik, ya, atas tindakan negara terhadap bangsa ini, terutama atas pelanggaran HAM masa lalu. Tapi ya dalam rekonsiliasi, dalam teori rekonsiliasi, pengakuan secara publik itu saja tidak cukup. Permintaan maaf secara publik itu tidak cukup. Paling kurang harus ada keadilan retributif yang harus diberikan atau dimiliki atau yang akan diterima oleh korban. Kira-kira seperti itu. Dan untuk ini perlu keberanian, perlu spirit yang sebagaimana yang ditawarkan oleh Pater Palen tadi. Kalau orang sudah menjadi pribadi yang damai dengan dirinya, dia pasti akan mampu untuk memperjuangkan perdamaian. Dan ketika dia mampu memperjuangkan perdamaian, termasuk hal-hal yang seperti tadi, bagaimana kita mengedepankan kebenaran, mencari kebenaran, bersiap pada kebenaran, mengupayakan keadilan kita membangun misalnya posisi tadi. Dan kita bisa sebenarnya kalau dibahas dalam konteks ini
menjadi seniman perdamaian dari mediator, dari sekarang media yang kita menjadi media untuk memperdamaikan yang bertikai, terutama mereka yang menjadi korban dan mereka yang berkuasa. Mungkin saya menarik ini agak ke hal yang agak nyali, sementara tadi dalam konteks dan itu memang itu punya ide yang lain. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain atau mendapati pertanyaan ini? Terus sorry, saya ada dengar suara. Terima kasih. Oke, saya novisiat PM novisiat Kepa, silakan. Silakan, bisa mendengar suara saya? Yang pertama, yang pertama saja. Silakan. Ya. Selamat sore, Pater. Selamat sore, Suster. Saya Indah dari Novisiat CM. Tadi saya mendengar Pater mengatakan bahwa damai sejahtera itu adalah di Yesus sendiri. Dan yang menjadi pertanyaan bagi saya, di dalam Injil Lukas bab 12 ayat 51 dikatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Dan saya mau minta penjelasan dari Pater untuk dari Injil. Terima kasih. Terima kasih tercinta ya. Pertanyaan coba silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Ini adalah ayat-ayat kontradiktif dalam kitab suci, dan itu perlu dipaham dalam konteksnya, ya, dalam konteksnya. Dan konteks misalnya yang tadi itu adalah bahwa banyak orang menolak Yesus, ya, banyak orang menolak Yesus. Kehadirannya diharapkan bahwa bisa menyatukan banyak orang, tetapi justru banyak orang yang anti dia dan bahkan sampai terakhir membunuh dia, yang membunuh dia dengan pedang saja. Kata-kata Yesus kalau dipaham di dunia ini, ya memang itu akan menjadi pertengkaran. Tetapi kalau dipaham dalam konteks kerajaan surga, kerajaan Allah, kata-katanya itu adalah sukacita dan kehidupan. Makanya dia sendiri sadar situasinya itu, bahwa kata-katanya itu, tindakan dan perbuatannya itu yang melawan dunia ini bisa menjadi pedang yang membuat orang bertengkar, yang membuat orang berdebat, ya, berdebat. Jadi Tuhan Yesus walaupun dia, ya, katakan dia membawa damai, tapi tidak berarti bahwa dia mau nyaman dengan semua orang, ya, supaya semua orang bahagia, semua orang senang dengan kehadirannya. Kebenaran dia pertahankan, karena kebenaran itu yang menyelamatkan, bukan kenyamanan yang membuatnya selamat. Ya, nilai profetis dari Tuhan Yesus yang menegur atau mengkritik misalnya orang-orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi, dan kata-katanya itu seperti pedang bermata dua, tajam, ya, dan itu yang menyakiti hati orang-orang Farisi, ahli Taurat atau raja pada masa itu. Ya, sehingga dalam konteks ini dibaca bahwa Tuhan Yesus tidak datang membawa damai, justru membawa pedang. Ya, kata-katanya itu yang membuat orang merasa seperti, ya, seperti disakiti. Saya pikir itu untuk teks itu kita lihat hanya sederhana, secara sederhana kita buat seperti itu saja. Ya. Dan di atas bumi ini, nah, silakan. Terima kasih. Pada paling saya mengatakan bahwa damai itu juga soal kebenaran. Damai itu soal bagaimana kita menyuarakan kebenaran. Kebenaran itu memang bisa menyakiti orang, menyakitkan. Dan itu yang kita membuat menciptakan kebenaran. Seperti dalam bacaan Injil hari ini, orang lain itu bersuka-cita ketika mendengar Yesus, tapi Herodes itu mulai bapak. Jangan sampai ini aneh. Kira-kira seperti itu, ya. Dalam arti damai itu juga harus benar. Tidak berarti damai bisa permisif, apa saja boleh. Dan juga kita sudah ada penanya baru dari komunitas OMCM. Silakan.
Dan kalau bisa kameranya dinyalakan ya, supaya interaksi kita itu semakin transparan. Oke, silakan. Pak. Selamat sore Pak. Silakan. Silakan di-unmute dulu mic-nya. Terima kasih. Selamat sore, Pater. Selamat sore, Ustaz. Pater, saya mau ditanya sedikit, bagaimana jika damai itu dirumuskan sebagai sebuah identitas diri? Bertolak dari sabda bahagia yang diucapkan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai karena ia akan disebut anak Allah. Terima kasih, Pater. Maksudnya teman-teman, apakah damai itu bisa menjadi identitas diri? Yang membawa damai maksudnya adalah itu anak-anak Allah. Maksud saya, bagaimana bisa dijelaskan damai itu sebagai identitas diri? Bagaimana damai itu bisa menjadi identitas diri? Oke, Pak Depan. Oke, terima kasih. Sebetulnya ayat yang Sister baca tadi itu sudah pas ya. Sudah pas. Itu jawabannya bahwa kalau engkau membawa damai, engkau akan disebut anak Allah. Anak Allah. Tadi dikatakan dalam teks Efesus yang kita renungkan tadi bahwa orang yang membawa damai itu atau pemberita perdamaian itu tujuannya supaya orang lain menjadi anggota keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah. Dan pembawa damai itu sendiri, kalau memang dia sudah berdamai dengan diri sendiri dan dia sudah mengidentifikasikan diri dengan damai itu sendiri, maka dia sendiri sudah otomatis menjadi anak Allah. Jadi dia anak Allah dan dia tawarkan perdamaian sama kepada orang lain supaya yang lain juga menjadi anak Allah. Ada satu pertukaran yang mengagumkan seperti disebut dalam misteri inkarnasi ketika Yesus lahir, sabda Allah yang menjadi manusia. Dikatakan di sana bahwa ada pertukaran yang mengagumkannya. Itu kata dari Santo Athanasius, kalau saya tidak salah, beberapa gereja Santo Athanasius, dikatakan bahwa anak Allah menjadi manusia supaya anak-anak manusia menjadi anak-anak Allah. Sebuah pertukaran sama. Saya menghayati perdamaian dalam diri supaya yang lain juga merasa damai dan mereka juga menjadi perdamaian bagi diri sendiri sehingga bisa masuk dalam keluarga anak-anak Allah. Oke, saya kembalikan terjadi. Apakah menjawab pertanyaan Sister? Terima kasih, Pater. Siapa yang namanya yang tanya? Suster Helena dari Komunikasi OMCN. Supaya yang student tidak tadi dan tidak pertanyaannya. Ada satu pertanyaan lagi yang terakhir. Novis menu untuk mungkin dari tadi mereka akan kasih yang pertama. Kita berusaha supaya karena kemarin kita sudah bertanya, kalau hari ini kita bertanya lagi. Oke, Tahan dulu ya, praktek-praktek COVID. Saya tahu kalian punya banyak pertanyaan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Ini juga banyak RT Marabuka dengan Bruder Keluarga Kudus Nazaret. Oke, kita berikan kesempatan pertama kepada RT Marabuka. Silakan, mic-nya di-unmute dulu. Nama. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore, Pater. Selamat sore. Nama saya Servianti. Saya berasal dari Kongregasi Novisiat RCM Larantuka. Saya sekarang Novis 1. Yang ingin saya tanyakan di sini itu, kita semua tahu kalau semua orang butuh damai. Namun di saat masalah itu hadir, damai itu dalam sekejap mata saja menghilang. Nah, bagaimana caranya agar kita mampu membantu orang-orang tersebut agar ia bisa
mendapatkan damai itu kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Sister atas pertanyaannya. Kita langsung ke Brother Gordus. Silakan, Bro. Baik, Pacar, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Pacar, pertama-tama terima kasih untuk materinya. Pertama-tama saya ingin memulai pertanyaan saya dengan kata-kata dari seorang santa. Kalau saya tidak salah, nanti silakan dikoreksi. Ini kata-kata dari Santa Teresa dari Avila kalau saya tidak salah. Dia mengatakan begini: sehari pengenalan diri yang sederhana lebih berharga daripada 1000 hari doa. Jadi baik, berangkat dari kata-kata ini, dari saya melihat realitas pada zaman sekarang, ada banyak orang yang sulit untuk menerima dirinya sendiri, baik itu karena keadaan masa lalu, karena luka batin yang sudah dijelaskan tadi, baik karena masalah-masalah percintaan atau masalah-masalah keluarga, masalah dari keluarga dan masalah-masalah yang lain. Bahkan ada orang yang sampai pada akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena sulit untuk menerima diri. Jadi bagaimana tanggapan Pak dengan hal ini? Di mana tadi seharusnya ketika kita menjadi seniman perdamaian kita adalah pribadi yang damai. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Benar. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, mohon maaf. Seperti yang di KYN, mohon maaf. Para perhatian mohon maaf. Kita beri kesempatan karena kita dibatasi oleh Pak. Ya, Pak Pater, mohon maaf. Ya, nanti ada kesempatan lagi baru kita beri kesempatan bertanya. Ya, silakan Pater kalian jawab dua pertanyaan ini secara singkat. Kalau damai hilang karena salah, bagaimana orang bisa mengalami damai kembali? Dan yang kedua, bagaimana dengan orang yang saat ini menerima diri karena pengalaman pahit masa lalu bertahap karena terluka? Bagaimana pandangan Pater terhadap orang-orang ini berkaitan dengan jadi pertama? Oke, terima kasih. Nanti yang bertanya yang lain bisa titipkan ke Pater Gustinya karena dia setelah ini silakan langsung sambung tanya ke dia sebentar, itu tugas. Ya, silakan. Kemudian yang dua tadi, oke, kalau perdamaian itu ada simpan baik-baik, jangan lepas dia ke hilang lagi. Ya. Kalau hilang bahaya, tapi perdamaian tidak sama dengan mood, ya, tidak sama dengan mood yang mudah hilang. Makanya kita beri penjelasan perdamaian tadi lebih luas, yang bukan hanya rasa tenang dalam hati, rasa sejuk, adem gitu, ya. Rasa perdamaian tadi lebih luas, ya, lebih luas. Ingat. Ya, sama dengan yang pertanyaan kedua tadi. Orang yang tidak menerima diri. Contoh, saya jawab dari segi teks kitab suci. Ada dua tokoh, yaitu Yudas Iskariot dengan Rasul Petrus, Simon Petrus. Dua-duanya sama melakukan hal yang buruk. Rasul Petrus mengingkari Yesus sebagai guru dan mengingkari dirinya sebagai murid. Dan itu sangat fatal. Dan Yudas Iskariot, dia menjual Yesus dengan uang, dan dua-duanya memiliki kesalahan fatal. Satu, karena dia tidak menerima diri, dia akhirnya hilang, yaitu Yudas Iskariot. Sementara Simon Petrus, karena dia bisa menerima diri, walaupun perdamaian itu hilang dengan diri sendiri, tapi dia bisa menerima diri dan mampu untuk berdamai kembali dengan Tuhan Yesus. Dia tidak hanya mendapatkan kedamaian kembali itu, tetapi justru dia diberi kepercayaan lebih luas oleh Yesus untuk mengembangkan perdamaian itu dan mewartakan perdamaian itu kepada orang lain. Ya, jadi kalau ada rasa damai, memang ya kita tidak boleh kita identifikasikan rasa damai itu dengan mood yang bisa muncul dan bisa hilang. Tetapi itu lebih luas, lebih besar dan lebih dalam. Ya, sehingga kalau rasa mood itu coba bawa dalam doa dan dalam doa diolah, sehingga rasa damai itu akan bertahan. Kalau hanya ikut mood, hari ini muncul, besok hilang, maka selanjutnya akan sama seperti itu. Yang bagian kedua tadi, dari kedua yang tadi, itu kita bisa bawakan atau katakan paralelkan dengan Petrus dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak menerima diri dan akhir dia tidak mendapat kebahagiaan, keselamatan. Petrus dia menerima diri sebagai orang bersalah dan dia berdamai dengan diri sendiri dan Tuhan, dan terakhir dia dipercayakan dan keselamatan terjadi di atas kemartiran juga. Oke, saya pikir demikian. Saya kembalikan ke Pater Jerry.
Baik, terima kasih Pater Valens. Kita memberikan tepuk tangan kepada Pater Valens atas kesediaannya untuk memberikan kedua poin yang sangat berharga kepada kita pada sore hari ini tentang kesulitannya dalam pertemuan di India. Salam banyak dari kami semua dan doa kepada semua yang pertemuan. Terima kasih hadir pada sore hari ini. Satu dua hal yang ingin saya garis bawahi adalah damai. Pertama-tama itu damai sejahtera itu bukan hanya sekedar soal situasi, ya, tetapi puncak dari damai sejahtera itu adalah Yesus sendiri. Dan kalau kita melihat apa itu damai sejahtera dalam diri Yesus sendiri, salib. Maka kalau kita menjadi seniman perdamaian harus mampu memeluk salib. Tanpa memeluk salib seperti Kristus, kita tidak akan bisa menjadi seniman perdamaian. Karena itu setiap upaya untuk menciptakan perdamaian, setiap upaya kita untuk melibatkan diri dalam berbagai macam situasi dan peristiwa atau masalah-masalah sosial itu tidak akan pernah mudah. Karena itu salib. Menciptakan damai adalah memeluk salib Kristus sendiri. Terima kasih Pater Valens. Kita akan lanjut dengan materi yang berikut, tapi 30 menit ke depan kita akan dipandu oleh Pater Valens untuk sesi istirahat dan perkenalan. Sekali lagi terima kasih Pater Valens. Terima kasih untuk kita semua yang telah hadir dalam diskusi sore hari ini, menarik.